Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua, mahasiswa Fakultas Hukum mata kuliah Hukum Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup hukum Islam. Jadi dalam silabus ruang lingkup hukum Islam ini saya bagi. Yang pertama, ruang lingkup hukum Islam ini kita akan berbicara tentang ibadah. Yang kedua, munakahat. Yang ketiga, ekonomi syariah. Baru yang keempat nanti kita akan berbicara tentang hukum waris. Apa sebenarnya yang disebut dengan ruang lingkup hukum Islam? Ruang lingkup hukum Islam itu sendiri adalah bagian-bagian pembahasan yang ada di dalam hukum Islam. Kalau sebelum ujian tengah semester kita sudah berbicara tentang definisi hukum Islam, kita sudah bicara tentang sumber-sumber hukum Islam, kemudian kita juga sudah bicara tentang karakteristik hukum Islam dan sebagainya. Maka sesudah ujian tengah semester ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup hukum Islam, yaitu pembahasan-pembahasan pokok dan pembahasan-pembahasan inti tentang isi dan materi daripada hukum Islam. Yang pertama, ruang lingkup hukum Islam itu adalah ibadah. Tentu secara bahasa arti ibadah itu adalah menyembah, ya. Jadi kalau melakukan ibadah berarti kita menyembah Tuhan. Setiap agama pasti punya tata cara dan punya ketentuan khusus tentang bagaimana beribadah di dalam agamanya. Maka hukum Islam itu mengatur tentang tata cara beribadah di dalam agama Islam. Secara istilah, ibadah itu dalam hukum Islam adalah metode, tata cara, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan syarat, rukun, dan ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulang, ibadah itu secara istilah adalah metode, tata cara, syarat, dan rukun beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, ibadah yang akan kita maksud dalam pembahasan ini adalah soal toharoh atau bersuci, ya. Jadi induk dari segala ibadah itu di dalam Islam salah satunya adalah bersuci. Maka bersuci ini tata caranya di dalam Islam yang pertama adalah berwudu. Ya, berwudu ini inilah tata cara bersuci yang pertama di dalam Islam. Sama-sama kita ketahui berwudu itu dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku. Yang ketiga menyapu kepala, kemudian yang keempat membasuh dua kaki sampai matahari kaki. Tentu tadi diawali dengan niat terlebih dahulu, ya. Kalau ada pertanyaan apa hukumnya membasuh telinga dalam wudhu, maka kalau kita lihat referensi, sesungguhnya hukum membasuh telinga dalam wudhu itu adalah sunnah. Yang kedua, selain berwudu, maka tata cara bersuci yang kedua dalam Islam itu adalah tayamum, ya. Nah, tayamum itu sendiri syaratnya ada apabila tidak diperoleh air atau jika tidak ada air. Yang kedua, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, misalnya terjadi musim dingin yang begitu dahsyat sehingga cuaca itu ada di dalam 0 derajat Celcius sehingga manusia tidak sanggup untuk bersentuhan dengan air, boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, jika terjadi darurat itu apabila
ada terdapat luka di salah satu bagian anggota tubuh yang akan dibasuh ketika berwudu, sehingga kalau dia bersentuhan dengan air akan terjadi infeksi, maka bolehlah seseorang tersebut tidak berwudu, ya, boleh dia tidak berwudu, maka diganti dengan tayamum. Nah, kemudian rukun tayamum itu sendiri, yang pertama adalah niat, yang kedua menyapu wajah dengan debu, baru yang ketiga yaitu menyapu dua tangan sampai siku dengan debu. Kemudian yang keempat baru dia berturut-turut. Maksudnya berturut-turut ini apa? Berturut-turut ini maksudnya adalah tidak boleh kita menyapu dua tangan dulu baru wajah. Artinya harus tertib dia, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara bersuci yang ketiga di dalam Islam itu adalah mandi, ya, mandi besar atau mandi janabah. Mandi janabah ini sebabnya ada beberapa macam. Yang pertama, berjima atau bersetubuh, ya. Jadi kalau ada orang yang berjima, maka cara mensucikan dirinya harus dengan mandi janabah. Yang kedua, keluar sperma walaupun disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini juga mengakibatkan seseorang harus mandi janabah. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Jadi untuk membersihkan diri dari haid dan nifas, maka seorang perempuan itu harus mandi janabah, ya. Nah, rukun mandi itu sendiri, ya, rukun mandi itu pertama dia berniat, yang kedua dia membasuh seluruh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan air, ya. Kemudian yang ketiga menggosok-gosok badan, ya, dan juga lipatan-lipatan badan, ya. Baru yang keempat berturut-turut tertib, ya, itu dia. Kemudian selanjutnya baru tata cara bersuci yang keempat di dalam Islam itu adalah istinja, ya. Istinja itu apa? Istinja itu adalah menghilangkan hadas kecil dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur manusia, ya. Jadi istinja itu adalah membersihkan kotoran atau membersihkan jalan yang dua dari depan dan dari belakang. Nah, itu istinja namanya. Nah, persoalannya apa alat yang digunakan untuk bersuci dalam Islam? Yang pertama tentu alat yang digunakan dalam bersuci adalah air. Apabila tidak ada air, maka bolehlah dia pakai tisu, pakai daun, atau pakai batu, dengan catatan tidak membahayakan di saat digunakan. Jangan pula nanti dipakai batu yang kasar mengakibatkan anggota tubuh itu terluka, ya, atau daun yang bisa mengakibatkan gatal-gatal. Jangan. Kemudian selain itu boleh juga pakai tayamum. Nah, itu dia, boleh juga pakai tayamum kalau khusus untuk wudhu dan juga mandi, ya. Jadi mandi pun kalau tidak ada air, maka boleh digunakan cara kedua, yaitu bertayamum. Itu dia. Jadi ada 4 tata cara bersuci dalam Islam. Yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, yang ketiga istinja, yang keempat baru mandi. Sedangkan alat untuk bersuci ada air, kemudian kalau tidak ada air boleh dipakai daun, kemudian tisu atau batu, yang keempat baru dipakailah tayamum atau debu, ya. Nah, apakah setiap air itu boleh dipakai untuk bersuci? Tidak, ya. Jadi air itu dalam Islam terbagi 4. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Ini contohnya air sungai, air sumur, air hujan, air embun, air danau, air laut, ya. Yang kedua, ada air suci tidak mensucikan.
Air suci tidak mensucikan ini adalah air yang boleh dikonsumsi tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air tebu, air jeruk, teh manis, air kelapa, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Yang ketiga ada namanya air yang bernajis, air mutanajis. Jadi ada air tidak mengalir, dia kurang ukuran wadah airnya itu 2 meter, jatuh ke situ najis, kotoran, ya, kotoran cicak, ya kan, apalagi kotoran manusia misalnya, maka itu namanya air mutanajis, air yang sudah bernajis, ya. Kemudian yang keempat, air bekas, ya, air bekas. Nah, air bekas ini juga tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Jadi yang boleh dipakai untuk bersuci itu adalah yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Itu dia, ya. Baik, kita masuk kepada beberapa macam-macam ibadah di dalam Islam. Tentu kalau kita bicara tentang macam-macam ibadah di dalam Islam, itu semua aspek ibadah di dalam Islam itu adalah kategori daripada hukum Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang pokok. Jadi ibadah pokok dalam Islam itu adalah puasa, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini yang pokok. Jadi artinya yang 4 ini yang bersentuhan langsung dengan konsep bersuci yang saya sampaikan tadi. Orang kalau tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Orang kalau sedang berjunub atau berhadas besar, ya, tidak boleh berpuasa. Kemudian juga orang kalau sedang berada dalam keadaan tidak suci maka dia tidak boleh berumrah dan berhaji, ya. Jadi ini adalah konsep ibadah di dalam Islam. Tentu setiap ibadah itu, sholat, puasa, zakat, haji, itu punya syarat, punya ketentuan, punya rukun, ya kan? Misalnya sholat, rukunnya pertama niat, ya. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Fatihah, yang keempat rukuk, yang kelima sujud, ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian apalagi i'tidal tadi, ya kan? Ada 13 rukun-rukun sholat itu. Syarat-syarat sholat juga ada. Kapan syarat sholat itu? Pertama masuk waktu, ya. Yang kedua menghadap kiblat, ya. Yang ketiga suci tempat, pakaian, dan juga badan dari najis dan hadas, ya. Itu dia. Jadi itu adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat. Sama juga dengan puasa Ramadan. Apa syaratnya orang berpuasa? Pertama dia Islam, yang kedua dia balik, yang ketiga dia berakal, yang keempat dia sanggup untuk berpuasa, ya kan? Kemudian rukun puasa itu apa? Pertama niat, yang kedua tidak makan dan minum, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Apa yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa itu apabila dia lakukan hal-hal seperti makan, minum, ya, kemudian bersenggama atau bersetubuh, batal puasa, atau dia murtad, batal puasa, ya. Nah, kemudian berikutnya sama juga dengan zakat. Apakah semua orang berzakat? Tidak. Ada syarat orang berzakat. Pertama dia Islam, yang kedua dia balik, yang ketiga dia berakal, yang keempat cukup baginya nisab dan haul untuk berzakat. Apakah semua hal-hal itu dizakati? Tidak. Nah, di dalam Al-Quran yang dizakati itu yang pertama adalah barang-barang hasil-hasil pertanian seperti gandum, padi, ya, kemudian anggur, korma. Cuma sekarang ini semua komoditas pertanian itu bisa saja dizakati apabila memenuhi ketentuan nisabnya. Nisab itu apa? Ukuran
Ya, berapa orang harus berzakat? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, hewan ternak. Hewan ternak apakah semuanya dizakati? Tidak. Bebek tak dizakati, ayam tak dizakati. Yang dizakati itu apa? Kambing dan sejenisnya. Ya, sapi dan sejenisnya, termasuk kerbau itu berarti. Yang ketiga, domba unta dan sejenisnya, itu yang dizakati. Jadi kalau kau beternak jangkrik, maka itu tak dizakati. 300 ekor jangkrik saya, Pak, nggak usah zakati. Pak, saya punya kolam lele 4.000 ekor, dizakati? Tidak. Ikannya tak dizakati mungkin, tapi kalau hasilnya bisa dizakati. Karena ada nanti kriteria zakat yang baru ya. Nah, itu dia. Selain itu apa lagi? Kemudian yang ketiga, selain hewan ternak, kemudian yang ketiga adalah emas perak. Emas perak juga dizakati. Ya. Apabila mencukupi emas seseorang itu 90 gram. Nah, kalau 90 gram emasnya, zakatilah dia. Dengan catatan emas itu bukan dijadikan modal usaha. Ya. Itu dia. Apalagi selain itu ada juga barang perniagaan, ya, zakat perniagaan. Apalagi selain itu ada juga zakat barang-barang tambang. Nah, yang terbaru ada juga namanya zakat profesi. Ada beberapa profesi tertentu yang dikeluarkan zakatnya menurut fikih kontemporer. Maksudnya apa? Ya, itu profesi-profesi yang mendatangkan income yang luar biasa. Misalnya dokter, gajinya 60 juta satu bulan. Pengacara, ya, notaris, ya kan? Nah, apalagi arsitek. Nah, itu dia. Jadi itu adalah profesi-profesi yang berpotensi untuk gajinya dizakati. Itu dia. Ya, jadi itu dia soal zakat. Kemudian yang berikutnya adalah soal haji. Tentu haji ini juga ada ketentuannya, syarat-syaratnya ada. Dia harus Islam, dia harus balik, dia harus berakal, dia harus mampu melaksanakan haji. Ada ongkosnya dia berangkat, ya. Nah, kemudian rukunnya juga ada. Ada rukunnya, ada wajib haji, ada rukun haji. Tentu itu adalah bagian-bagian yang sudah diatur dalam hukum Islam. Jadi itu soal ibadah ya. Jadi saya minta nanti Anda buat referensi juga, dan nanti akan saya buat PPT soal ibadah. Kemudian ruang lingkup hukum Islam yang kedua adalah munakahat, pernikahan atau hukum perkawinan dalam Islam. Apa yang disebut dengan pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam itu adalah hubungan ikatan suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan yang sah secara agama, ya, yang dilaksanakan melalui ijab kabul. Nah, itulah yang disebut dengan perkawinan. Jadi kalau tidak ada ijab kabul, kemudian ada hubungan suami istri, itu namanya zina. Ya. Hukum menikah ini? Hukum menikah itu pada prinsipnya adalah sunnah. Tapi bagi orang yang sudah cukup usianya, mapan dia dan sanggup dia, maka wajib baginya menikah, karena dikhawatirkan orang tersebut akan jatuh ke dalam zina. Nah, itu dia. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan di dalam munakahat? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan di dalam munakahat itu prinsip, ya. Prinsip apa sebenarnya prinsip-prinsip pernikahan itu? Prinsip pernikahan itu di dalam hukum Islam adalah yang pertama untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Prinsip tauhid. Ya. Jadi prinsip tauhid ini penting. Kenapa penting prinsip tauhid? Karena ini adalah bagian dari dasar. Beriman menikah itu tujuannya adalah untuk semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjaga keturunan dan juga untuk mendapatkan keturunan. Ya, menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Ya, menikah itu untuk memperoleh keturunan. Kemudian yang ketiga,
untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Kalau bahasanya sekarang samawa ya, sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan melihat syarat-syarat menikah ya, syarat pernikahan. Yang pertama, muslim. Tidak dibenarkan bagi setiap muslim menikah dengan non muslim. Baik ya laki-lakinya muslim, kemudian perempuannya non muslim, maka pernikahannya batal, fasah, haram. Atau perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, pernikahannya batal ya, fasah dan haram. Yang kedua, syarat daripada pernikahan itu adalah balik. Artinya sudah dewasa. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa anak-anak yang menikah itu sah, ya kan? Tapi melihat kondisi kekinian, maka syarat menikah itu yang kedua adalah balik. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia, mensyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu minimal umurnya harus 19 tahun. Kalau tidak sampai umurnya 19 tahun, maka pernikahan itu tidak boleh diselenggarakan apabila kecuali apabila dia mendapatkan persetujuan dari orang tuanya yang dibuktikan dengan adanya isbat penetapan hakim di pengadilan agama. Nah, itu dia. Yang berikutnya adalah berakal ya. Tentu orang berakal lah yang harus menikah ya. Kalau orang yang sudah gila, sudah error, maka tidak sah pernikahannya. Kemudian selanjutnya adalah tidak ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan darah. Maksudnya apa? Laki-laki yang menikah dengan adik kandungnya yang perempuan atau kakak kandungnya perempuan haram. Atau seorang laki-laki menikahi ibunya haram. Atau seorang laki-laki misalnya menikahi neneknya haram. Ya, tidak boleh. Itu dia. Kemudian berikutnya adalah tidak ada paksaan. Menikah itu tidak boleh ada paksaan. Harus ridho antara dua calon ya, agar mereka bisa menikah. Itu dia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun nikah. Nah, rukun nikah yang pertama adalah ada calon suami. Kenapa harus ada calon suami? Dengan siapa perempuan nanti kalau dia tidak punya calon suami menikah, kan? Yang kedua juga harus ada calon istri. Jadi rukun nikah itu yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri. Yang ketiga mahar. Yang ketiga mahar. Mahar itu sedikit-dikitnya adalah satu buah cincin, sedikit-dikitnya ya. Apakah boleh mahar itu banyak-banyak? Boleh, kalau seandainya tidak memberatkan kepada calon suami, ya kan? Apakah boleh mahar itu misalnya tidak berupa benda, misalnya satu khatam hafalan Al-Quran, boleh, silakan ya. Yang penting mahar itu disetujui oleh calon istri, itu dia yang penting. Kemudian yang keempat, rukun nikah itu adalah wali. Wali itu apa? Wali itu adalah orang yang bertindak untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang dipilihnya sebagai suaminya ya. Orang yang punya hak menikahkan perempuan itu menikah dengan laki-laki yang dipilihnya sebagai suaminya. Nah, wali itu di dalam hukum Islam terbagi empat. Yang pertama namanya wali mujibir. Wali mujibir itu adalah ayah kandung dan juga kakek kandung. Yang kedua ada namanya wali akrob. Wali akrob itu siapa? Saudara laki-laki kandung si perempuan ya. Itu namanya wali akrob. Kemudian berikutnya adalah wali abad. Wali abad ini adalah paman ya, anak saudara laki-laki ya, anak paman dari perempuan yang menikah, itu namanya wali abad. Nah, yang terakhir baru wali hakim. Wali hakim itu apa? Pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk menikahkan seorang perempuan jika perempuan itu tidak punya wali ya, atau
walinya tidak bisa menikahkannya sehingga dia berwakil. Nah, itu dia. Ini yang disebut dengan wali hakim. Jadi selama masih ada wali mujibirlah yang menikahkan. Kalau tidak ada wali mujibir, maka beralihlah dia kepada wali aqrab. Ya. Kalau tidak ada wali aqrab, baru ke wali abad. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, baru terakhir wali hakim. Nah, itu dia. Ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, ruang lingkup hukum Islam itu yang ketiga adalah ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah ini apa? Ya, ekonomi syariah ini adalah aktivitas dan kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum syariah Islam. Itu dia. Jadi tentu hari ini kegiatan ekonomi itu tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan, karena bisa jadi kita adalah pembeli dalam konteks jual beli, bisa jadi kita penjual. Ya. Jadi apa sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi syariah itu? Yang pertama tetap yang dipakai adalah prinsip tauhid. Melaksanakan ekonomi syariah itu dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi agar kita terhindar dari riba, maka ikutilah prinsip-prinsip dan juga petunjuk-petunjuk hukum ekonomi syariah. Ya. Yang kedua, prinsip daripada ekonomi syariah itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi ekonomi syariah itu prinsipnya yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan, agar terhilang kemiskinan. Karena kalau ekonomi syariah itu dilaksanakan, maka akan mampu mengangkat derajat ekonomi seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Melakukan ekonomi syariah itu harus dengan prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip kejujuran. Itu prinsip kejujuran juga perlu, karena itu bagian dari hal yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi syariah. Nah, apa saja praktek-praktek dalam ekonomi syariah itu? Apa saja praktek-prakteknya? Yang pertama, jual beli. Jual beli itu namanya al-bai'. Ya, yang kedua ada namanya musyarakah, perkongsian. Ya. Yang ketiga ada namanya mudharabah, ya, sistem bagi hasil. Yang keempat ada namanya ijarah, sewa menyewa. Ya. Ada namanya murabahah, enggak ada yang menggadai. Ya. Dan sistem dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dia adalah aktivitas-aktivitas ekonomi syariah. Nah, khusus untuk jual beli, saudara, ya, ini karena kita sering melakukan ini. Khusus untuk jual beli, yang pertama yang perlu diingat, syarat jual beli itu, ya, yang pertama syarat jual beli itu adalah orang yang sudah balik. Jadi baik penjual maupun pembeli harus sama-sama dewasa. Yang kedua, berakal. Baik penjual maupun pembeli harus sama-sama orang yang berakal. Jadi tidak sah jual beli apabila yang membeli adalah orang gila. Ya. Yang ketiga, tidak goror. Maksudnya barang yang diperjualkan itu tidak goror. Itu goror. Tipu-tipu. Ya kan? Tidak jelas. Ya, kemudian barang yang diperjualbelikan itu tidak najis, ya kan? Baik dia najis berat maupun dia najis pertengahan. Tidak boleh kita menjual kotoran, ya kan? Kecuali yang dijual itu adalah manfaat dari kotoran. Contoh, misalnya ada orang menjual kotoran kambing untuk pupuk, boleh, ya kan? Jadi manfaatnya yang dijual, bukan kotorannya, itu silakan. Ya kan? Apalagi ridho atau suka sama suka atau setuju antara penjual dan pembeli. Dalam Al-Quran disebut dengan antaradim bainakum. Jadi hukum jual beli itu tidak boleh ada paksaan.
Tidak boleh pembeli itu merasa dipaksa untuk membeli, tidak boleh penjual itu merasa dipaksa untuk menjual. Itu dia. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama ada pembeli, yang kedua ada penjual, yang ketiga ada barang, ya. Yang keempat ada akad atau ijab kabul. Nah, ini adalah bagian di dalam jual beli terkait dengan rukun dan syaratnya di dalam hukum Islam. Baik, yang terakhir, ruang lingkup hukum Islam pertama, yang terakhir adalah hukum waris. Ya, hukum waris. Nah, apa itu hukum waris? Yaitu hukum yang mengatur pembagian harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Sekali lagi, hukum waris itu adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Itu dia. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu berhak mendapatkan warisan? Yang pertama, karena hubungan perkawinan. Jadi kalau suami meninggal, istri dapat warisan. Kalau istri meninggal, suami dapat warisan. Yang kedua, hubungan keturunan atau nasab. Ya. Nah, jadi ayah meninggal, anak dapat warisan, atau anak meninggal, ayah dapat warisan. Yang ketiga, karena memerdekakan hamba. Ya. Jadi sebenarnya ini tidak lagi tidak lagi konkuren dengan kondisi hari ini, karena sekarang tidak ada lagi perbudakan, jadi tidak dipakai lagi. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa yang membuat seseorang tidak mendapat warisan? Ya, seseorang tidak mendapat warisan, yang pertama apabila dia meninggal. Tentu tidak dapat warisan lagi dia. Ya kan? Misalnya si Tono, ya kan, punya anaknya si Tony dan juga si Tini. Ya, si Tono meninggal, si Tony juga meninggal. Anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, maka anak laki-laki tidak mendapat warisan lagi. Yang kedua, pembunuh. Anaknya membunuh ayahnya, anaknya tidak dapat warisan. Ya, tidak dapat warisannya. Ya. Kemudian yang ketiga, bercerai. Suami dan istri yang bercerai, maka jika suami itu meninggal, istri tidak dapat warisan, atau istri itu meninggal karena dia sudah bercerai dengan suaminya, maka suaminya tidak dapat harta warisan. Ya. Yang keempat, murtad. Apabila seorang ayah dia punya anak, lalu anaknya murtad atau pindah agama, keluar dari agama Islam, maka dia juga tidak mendapatkan warisan. Nah, itu dia, ya. Jadi itu konsepnya tentang hal-hal yang membuat seseorang tidak mendapatkan warisan. Oke. Sekarang kita akan bicara siapa saja ahli waris itu. Siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ini dia. Yang pertama, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Ya. Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kelima, ayah kandung, ya. Yang keenam, ibu kandung. Ya, siapa lagi? Yang ketujuh, suami. Ya, yang kedelapan, istri. Ya, yang kedelapan, saudara laki-laki kandung. Yang kesembilan, saudara perempuan kandung. Yang ke-10, anak saudara laki-laki kandung. Ya. Kemudian paman, ya, dan juga anak paman. Jadi itulah beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Lebih jelasnya nanti saya akan buat PPT-nya untuk Anda pelajari, ya. Nah, kemudian macam-macam bagian dalam hukum waris Islam.
Macam-macam bagian dalam hukum waris Islam itu. Yang pertama setengah. Ya, setengah itu bagi siapa? Bagi seorang anak perempuan, cucu perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki. Jadi misalnya si Tono dan si Tini menikah, ya, anaknya perempuan satu orang, maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan. Ya, yang kedua seperempat. Ya, yang seperempat ini siapa yang mendapatkan ini? Suami atau istri, dengan catatan jika tidak ada anak yang meninggal. Jadi si Tono menikah, tidak ada anaknya, maka istrinya si Tini dapat warisan seperempat. Tapi kalau ada anaknya, tentu tidak seperempat, nanti di seperdelapan. Ya. Nah, nih istri atau suami jika ada anak, maka dia mendapatkan bagian seperdelapan. Kemudian yang ketiga, yang keempat sepertiga. Siapa yang dapat sepertiga ini? Ibu, jika tidak ada anak. Ya, ibu dan ayah jika tidak ada anak. Kemudian 2/3, dan yang terakhir 1/6. Jadi ada 6 jenis bagian harta warisan dalam Islam. Yang pertama setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8. Ya, saya ulangi, yang pertama setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 1/3, yang kelima 2/3, yang terakhir 1/6. Ya, jadi ini adalah penjelasan singkat saya tentang ruang lingkup hukum Islam, utamanya soal ibadah, utamanya soal munakahat, utamanya soal ekonomi syariah, dan utamanya soal hukum waris dalam Islam. Ya, tentu tidak akan sama apabila kita tatap muka langsung di kelas. Ya, tatap muka langsung di kelas itu energinya lebih dapat, ya, kemudian penjelasannya juga lebih lugas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keinginan Anda untuk tetap optimis, sehingga kita berdoa agar wabah COVID-19 ini segera tuntas, agar kita bisa bertemu di dalam perkuliahan tatap muka. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup, insya Allah akan saya balas. Billahi fisabilillah. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.